Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran sejarah minat. Tidak perlu ditanya ini minggu keberapa kita PJJ ya. Abaikan yang itu. Yang penting tetap bersemangat, sehat, fisik, rohani, dan kota, sehingga PJJ berjalan dengan lancar. Baik ya. Materi kita kali ini adalah KD yang baru ya, 3.4 adalah revolusi-revolusi besar dunia, meliputi revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Prancis, revolusi Tiongkok, dan revolusi Indonesia tentu saja ya. Baik, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya kalian bisa berpikir secara kritis dan analisis terkait dengan latar belakang, kemudian jalannya, kemudian juga pemikiran-pemikiran besar yang melandasi terjadinya revolusi besar revolusi besar Amerika, revolusi besar Rusia, revolusi Prancis, revolusi Tiongkok, dan revolusi Indonesia, serta dapat menarik pengaruhnya atau menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia pada masa kini, dan juga tentu saja dapat mengkomunikasikan kembali baik lisan maupun tulisan secara kelompok atau secara mandiri ya. Materi kali ini sangat luas, sangat padat. Oleh karenanya kalian harus lebih rajin lagi dalam berliterasi. Tidak mungkin semua ibu sampaikan lewat tatap muka, daring mau lewat Zoom maupun lewat Meet ya. Baik. Sebelum kita bahas terkait dengan lebih lanjut revolusi Amerika, kita juga perlu mengetahui bahwa revolusi Amerika pasti terkait dengan Inggris. Karena apa? Karena revolusi Amerika adalah revolusi yang dipelopori oleh 13 koloni Inggris yang ada di Amerika. Oke, baik ya. Oke, kalau begitu kita bicara dulu mengenai bagaimana terbentuknya koloni-koloni Inggris di Amerika. Oke, ini tidak terlepas dari ketika Inggris mengalami masa revolusi industri ya. Mungkin masih diingat kalian beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang revolusi industri. Mengapa Inggris mengalami revolusi industri yang pertama kali di kawasan Eropa adalah karena keadaan Inggris yang sangat stabil, dan kemudian Inggris juga memiliki sumber daya modal yang sangat luar biasa ya. Kemudian Inggris memiliki bahan baku untuk industri yang juga sangat banyak. Inggris memiliki koloni juga banyak. Oke, terkait dengan revolusi industri yang kemudian Inggris mengalami puncak dari revolusi industri, dan kemudian hal ini kemudian menimbulkan pemikiran bahwa diperlukan beberapa wilayah di luar Inggris sebagai pasar untuk menjual hasil industri, dan tentu saja adalah memerlukan wilayah-wilayah di luar Inggris yang bisa dipakai untuk penanaman modal investasi yang dimiliki oleh Inggris. Oke ya. Kemudian di samping itu juga ketika itu Inggris sudah menyatakan melepaskan diri dari Gereja Katolik Roma dengan memproklamirkan dianutnya adalah aliran Anglikanisme, dan ini juga menyebabkan beberapa masyarakat Inggris yang masih menganut agama Protestan, aliran agama Katolik dari Roma, kemudian merasa terancam karena Inggris kemudian memproklamirkan berlakunya aliran Anglikan ya. Sementara masih ada beberapa warga Inggris yang masih menganut agama Katolik Roma. Mereka melakukan agama secara ketat dan tertutup, dan mereka merasa bahwa kebebasan dia di Inggris dalam menjalankan agamanya merasa mendapatkan hambatan ya. Oleh karenanya kelompok orang-orang inilah adalah kelompok Puritan, ya disebutnya dengan kelompok Puritan, yang kemudian mereka lebih memilih untuk keluar dari Inggris ya, bermigrasi keluar Inggris. Menuju mana? Menuju wilayah
koloni Inggris yang baru adalah di Amerika. Kemudian juga mereka-mereka yang mempelopori pembentukan koloni awal ini, selain mereka yang terkendala masalah agama, juga mereka yang tersangkut masalah politik. Ya, mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah Inggris dan kemudian mereka dianggap berbahaya bagi pemerintah Inggris. Jadi mereka kemudian lebih suka untuk meninggalkan Inggris, ya. Kemudian juga masalah ekonomi. Jadi mereka juga menyadari bahwa persaingan yang begitu berat di Eropa sehingga mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, ya. Oleh karenanya mereka keluar Inggris untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Nah, kemudian juga adalah kelompok ekspedisi yang disebut dengan Pilgrim Father, ya, Pilgrim Father, yang mereka kemudian menumpang kapal Mayflower yang kemudian mereka sampai di Massachusetts, ya. Mereka lah yang disebut dengan pionir-pionir pertama, ya, yang mendirikan koloni di wilayah Amerika. Oke, ya. Jadi kalau Pilgrim Father inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok pionir, ya, yang mendirikan koloni awal di wilayah Amerika Utara. Oke. Kemudian jadi bahwa tujuan mereka meninggalkan Inggris adalah untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, mereka meninggalkan Inggris adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun apa yang terjadi di wilayah koloni? Ya, pemerintah Inggris memberlakukan aturan yang sangat ketat kepada mereka. Kemudian juga parahnya lagi adalah memberlakukan monopoli kepada mereka. Mereka ini hanya boleh berdagang dengan Inggris saja, ya. Dan mereka diwajibkan menggunakan produk-produk yang dijual oleh Inggris, ya. Mereka dipaksa membayar pajak tanpa ada perwakilan di parlemen, ya. Inilah kemudian yang menjadi penyebab munculnya benih-benih perlawanan mereka kepada Inggris. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita bahas terkait dengan Revolusi Amerika, saya mengingatkan kembali kelas balik sedikit, ya, bagaimana benua Amerika kemudian ditemukan. Oke, mungkin masih diingat bahwa periode merkantilisme itu ada sebuah paham yang mengatakan bahwa kejayaan sebuah negara itu adalah ditinjau dari cadangan yang dimiliki oleh negara terkait dengan mineral berharga atau logam mulia. Di samping juga adalah neraca perdagangan yang surplus. Nah, ketika itu juga sudah dibarengi dengan kemajuan-kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran, sehingga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan penjelajahan samudra yang sudah disponsori oleh beberapa negara atau kongsi-kongsi dagang, ya. Di antaranya adalah pelayaran pelayaran yang disponsori oleh Spanyol, ya. Spanyol mempelopori sebuah pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus, seorang yang berkebangsaan Italia. Nah, misi dari Columbus ini adalah untuk menemukan rute melalui laut menuju ke Hindia Timur, ya. Rute yang ditempuh oleh Columbus ini adalah rute yang sama yang tahun sebelumnya juga sudah digunakan oleh Bartholomeus Diaz, ya. Maka Columbus pun mengikuti rute yang sama. Namun perjalanan Columbus ini kemudian mendapatkan bahaya adalah diterpa badai yang sangat luar biasa, sehingga kapal yang ditumpangi kapal pelayaran yang dikepalai oleh Columbus ini kemudian terdampar, ya, di sebuah kepulauan yang kemudian disebut dengan San Salvador oleh Columbus, ya. Columbus meyakini bahwa ini adalah wilayah Asia atau Hindia Timur. Maka kemudian ketika dia bertemu dengan orang-orang atau penduduk Asia itu disebut dengan orang-orang Indian, ya. Oke, pemahaman dunia terkait bahwa pelayaran Columbus sudah sampai ke benua Asia atau Hindia Timur itu sudah berlangsung sangat dalam waktu yang cukup lama, ya. Dunia membenarkan bahwa memang Columbus sampai di Hindia Timur. Namun kemudian beberapa puluh tahun kemudian, ya, bahkan waktunya sudah lama, baru kemudian ada klarifikasi, ya, adalah Amerigo Vespucci yang kemudian dia melakukan ekspedisi berulang-ulang menyusuri rute-rute yang dilalui oleh Columbus. Dan kemudian
Amerigo Vespucci sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Columbus belum pernah sampai ke wilayah Amerika, dan sebuah kesalahan ini kemudian dibetulkan oleh atau diklarifikasi oleh Amerigo Vespucci melalui laporan yang ditulis ya secara rinci. Kemudian dia melaporkan berdasarkan kondisi atau keadaan geografi yang dia jumpai bahwa sebenarnya Columbus belum sampai ke benua Asia atau Hindia Timur. Nah, sebenarnya Columbus baru sampai kepada dunia baru, New World, yang belum punya nama, entah benua apa itu ya. Nah, oleh karenanya kemudian seorang ahli geografi Jerman bernama Martin Waldseemüller kemudian menghadiahkan ya, mengapresiasi laporan dari Amerigo Vespucci ini, kemudian mengabadikan sebuah wilayah baru atau benua baru itu dengan nama Amerigo Vespucci, dengan disebutlah benua Amerika. Itulah benua Amerika ya. Kemudian pada abad ke-16 orang-orang Eropa mulai beramai-ramai melakukan penjelajahan, abad 16 ya, melakukan penjelajahan atas wilayah benua baru ini adalah benua Amerika. Baik Spanyol, kemudian Belanda, Portugis maupun Prancis ya. Oke, Inggris sendiri belum tertarik ya. Inggris sendiri sekali lagi belum menaruh tertarik ya kepada wilayah benua baru, benua Amerika ini. Fokus dari Inggris masih adalah kawasan Asia atau Hindia Timur ya. Nah, tetapi kemudian Inggris berubah pikiran ketika mendapatkan informasi bahwa pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Penjelajahan yang dilakukan ini adalah membawa keuntungan besar ya ketika melakukan penjelajahan di Amerika, di benua Amerika. Nah, seketika itu juga Inggris rupanya kemudian tergoda juga untuk melakukan penjelajahan ke wilayah benua Amerika. Namun ketika itu selain itu juga bahwa perdagangan di Samudra Atlantik juga ramainya luar biasa ya. Inggris pun juga tertarik akhirnya dengan perdagangan di Samudra Atlantik. Namun apa dikata bahwa Samudra Atlantik sudah dikuasai oleh Spanyol. Oleh karenanya Inggris kemudian berketetapan bahwa keinginan Inggris untuk memiliki sebuah koloni di seberang laut pasti akan terkendala dengan hadirnya Spanyol di situ. Maka sejak Elizabeth dinobatkan sebagai ratu di Inggris ya, kemudian Elizabeth melakukan sebuah tindakan ya, dia menyabotase atau mengganggu pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Spanyol yang lewat di Samudra Atlantik ya. Kemudian dia juga menghalangi, jadi membuat tidak aman. Berarti kalau tidak aman kan kesempatan Inggris untuk masuk ke situ ya. Oke, kemudian secara resmi perang terbuka antara memang sebelumnya sudah ada konflik antara Spanyol dan Inggris ya. Adalah konfliknya apa? Jadi keinginan dari Raja Spanyol untuk menguasai Inggris terkait dengan keinginan Spanyol yang masih mempertahankan agama Katolik, ingin membendung perluasan paham Anglikanisme di Inggris. Nah, dengan cara bisa menguasai Inggris tentu saja. Oke, nah kemudian alasan ekonomi dan alasan politik inilah yang kemudian menyebabkan perang terbuka antara Spanyol dan Inggris ya. Walaupun sebenarnya perang ini juga sudah diawali ya. Perang terjadi tahun 1585 sampai dengan 1604. Sebelumnya sudah diawali lebih dulu dengan tindakan Ratu Elizabeth menyuruh beberapa navigator seperti John Hawkins dan Francis Drake untuk melakukan penjarahan terhadap kapal-kapal Spanyol yang melintas di Samudra Atlantik yang membawa muatan emas dan rempah-rempah yang penuh ya. Kemudian perang terbuka antara Spanyol dan Inggris tak terelakkan lagi. Namun tahun 1604 kemudian perang diakhiri dengan ditandatangannya adalah Traktat London yang isinya adalah status quo ante bellum. Artinya keduanya menyepakati berhenti perang dan status dikembalikan sesuai dengan kondisi sebelum perang. Ya, Inggris berdamai dengan Spanyol.
dalam situasi damai ini kemudian dukungan dari masyarakat sipil Inggris untuk Inggris memiliki imperium yang besar di wilayah luar Inggris pun semakin menguat, ya, semakin besar dukungan masyarakat Inggris agar Inggris memiliki wilayah imperiumnya di luar Inggris, karena saat itu Inggris baru memiliki wilayah non-Britishnya adalah Irlandia. Sementara Spanyol sudah memiliki wilayah yang sangat banyak. Jadi dari benua Amerika, kemudian Portugis juga memiliki wilayah di Tiongkok juga, Brasil juga, ya. Sementara Prancis memiliki wilayah di sepanjang Mississippi sampai dengan Kanada. Nah inilah yang kemudian menyebabkan Inggris karena mendapatkan dukungan dari masyarakat yang luas untuk supaya memiliki imperium yang besar di luar wilayah Inggris. Nah, Inggris pun kemudian mewujudkan keinginan ini dengan pada abad ke-17 Inggris mulai kemudian melakukan penjelajahan samudera dengan menargetkan wilayah benua Amerika, ya. Koloni pertama yang berhasil didirikan oleh Inggris di benua Amerika adalah Jamestown dan Virginia. Kemudian ketika itu juga dibarengi dengan munculnya beberapa company atau beberapa kongsi dagang di Inggris, ya. Ada Virginia by Company, ada Massachusetts by Company. Kemudian company-company dagang ini disatukan dengan nama AEC, ya, East India Company, ya, yang kemudian berpusatnya di India. Nah, kemudian Inggris tidak hanya berhasil mendirikan dua koloni saja, Inggris memiliki 13 koloni yang ada di Amerika. Di antaranya adalah New Hampshire, kemudian Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Georgia, kemudian New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, kemudian Virginia, North Carolina, South Carolina. Ada 13 koloni Inggris yang ada di benua Amerika. Sekali lagi, koloni-koloni ini dijadikan sebagai perluasan wilayah jajahan Inggris. Jadi meskipun koloni-koloni adalah orang-orang Inggris, ya, orang-orang Inggris, tetapi Inggris memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Ya, Inggris memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Oleh karenanya kemudian muncullah si benih-benih rasa nasionalisme di antara mereka, bahwa mereka walaupun orang Inggris tetapi tidak diberlakukan sama dengan orang-orang Inggris yang ada di Inggris sana. Inilah yang kemudian muncul benih-benih atau bibit-bibit untuk mereka melepaskan dari akar sejarahnya, ya, menuntut merdeka. 13 koloni ini kemudian menuntut merdeka dari Inggris, ya. Itulah perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika. Baik, sekarang kita sampai kepada faktor apa yang menyebabkan munculnya revolusi Amerika. Baik. Nah, revolusi Amerika disebabkan oleh banyak faktor, ya. Tadi saya sampaikan bahwa meskipun mereka adalah orang-orang Inggris, ya, tujuan mereka keluar dari Inggris adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi, mendapatkan kesejahteraan yang lebih maksimal lagi. Ternyata tidak mereka jumpai di sana, karena Inggris memberlakukan aturan yang sangat ketat, bahkan menjadikan menjalankan monopoli atas wilayah koloni itu. Oke. Faktor umum yang menjadi latar belakang mengapa kemudian muncul revolusi Amerika adalah masyarakat koloni ini dibebani dengan pajak yang sangat luar biasa. Nah, pajak ini dikalkulasikan oleh Inggris sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh orang-orang koloni ketika perang antara Prancis dengan Inggris. Oke, Inggris mengatakan bahwa perang Prancis dengan Inggris selama 7 tahun itu dalam rangka Inggris membela 13 koloninya. Oleh karenanya, pengeluaran yang begitu besar yang dikeluarkan oleh Inggris harus diganti oleh masyarakat Inggris yang ada di koloninya. 13 koloni ini harus menanggung biaya perang yang dikeluarkan oleh Inggris melawan Prancis. Ya, dengan menggunakan pajak-pajak yang kemudian dikenakan kepada masyarakat koloni. Padahal perang itu adalah perang memperebutkan koloni.
Abad 18, Prancis memiliki koloni atas Louisiana dan Kanada di wilayah Amerika. Nah, Prancis berkeinginan untuk mendekatkan antara atau menyatukan antara koloni Louisiana dan Kanada. Sedangkan antara koloni Louisiana dan Kanada itu adalah koloni-koloni Inggris. Maka Prancis ingin mengambil satu bagian di sebelah utara dari koloni Inggris. Berarti ini akan mengancam keberadaan koloni-koloni Inggris yang lain. Oleh karena perang terbuka kemudian terjadi. Jadi sebenarnya adalah perang memperebutkan koloni, tetapi Inggris mengatasnamakan bahwa perang itu adalah perang untuk melindungi 13 koloninya. Oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh Inggris harus diganti rugi oleh masyarakat koloni. Ya, 13 koloni harus menanggung dengan beberapa pajak yang kemudian dikenakan, termasuk ada Sugar Act, Stamp Act, kemudian juga Currency Act, ya, kemudian juga ada Townshend Act, ya, saya ulang lagi, ada Sugar Act, undang-undang gula, kemudian Currency Act, ya, kemudian juga Townshend Act, Cottering Act, Tea Act, Stamp Act, ya, semuanya dikenakan pajak, ya, semuanya dikenakan pajak. Nah, rakyat Amerika sendiri kemudian juga melawan kebijakan tersebut dengan melawan bahwa tidak mau membayar pajak, ya. Tidak mau membayar pajak, yang dipimpin oleh Samuel Adams melalui Son of Liberty, ya. Mereka mengatakan bahwa penerapan pajak yang penarikan pajak oleh Inggris ini tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat koloni, ya. Terlebih lagi bahwa masyarakat koloni tidak punya wakil di parlemen Inggris, sehingga mereka ketetapan bahwa no taxation without representation. Tidak ada pajak yang bisa dibayar kalau tidak ada perwakilan. Itu ya. Kemudian masyarakat koloni bersikeras bahwa perang 7 tahun yang digelar oleh Inggris melawan Prancis itu bukan untuk membela koloni, tetapi untuk adalah bersaing mendapatkan koloni, bukan membela 13 koloni, ya. Oke, kemudian protes yang dilakukan masyarakat koloni ini tidak mendapatkan reaksi apapun dari pemerintah Inggris, ya. Bahkan kemudian Inggris lebih mengetatkan lagi pemberlakuan pajak ini, ya. Oleh karena jadi masyarakat koloni itu hanya boleh menjual hasil-hasil mereka kepada Inggris saja. Nah, kemudian di Inggris dijual lagi ke koloni mereka, ya, dengan penerapan pajak yang tinggi. Contohnya adalah terkait dengan teh, ya, terkait dengan teh. Jadi masyarakat di koloni itu di Amerika itu hanya boleh membeli teh dari Inggris, sedangkan teh di Inggris itu harganya sangat mahal karena masyarakat koloni membelinya dari pedagang. Pedagang membeli kepada AEC, jadi kena dua pajak, ya, kena dua pajak. Masyarakat koloni kena dua pajak kepada para pedagang dan pajak kepada pemakainya, gitu ya. Itulah kemudian masyarakat koloni lebih suka kemudian berdagang dengan cara smuggling, ya, atau perdagangan gelap. Itu adalah membeli teh yang mereka konsumsi. Teh yang mereka konsumsi mereka beli dari Belanda. Karena teh Belanda ini meskipun rasanya nggak enak, nggak seperti teh Inggris memang, tetapi harganya murah dan tidak kena pajak, ya. Akibat dari ini adalah bahwa kemudian teh di Inggris itu kemudian menumpuk di gudang karena nggak laku, ya. Orang-orang koloni lebih suka menikmati saja ketidakenakan teh Belanda, ya, walaupun nggak enak tapi murah harganya, gitulah, ya. Kemudian ini berdampak kepada penumpukan teh-teh di London, di Inggris sana, menumpuk di gudang-gudang, ya. Oke, kemudian Inggris memberlakukan menghapus Townshend Act terkait dengan pajak timah, pajak kaca, kemudian pajak kertas, dan juga pajak teh. Tapi teh tetap dikeluarkan dengan Undang-Undang Tea Act, ya. Undang-Undang Tea Act ini adalah memberikan keleluasaan atau memberikan hak kepada AEC untuk menjadi penyalur langsung teh kepada koloni, sehingga harga teh gak akan semahal seperti sebelumnya, ya. Namun begitu, meskipun harga teh sudah agak berkurang, sudah agak lebih murah sedikit, ya, tapi masyarakat koloni tetap menolak Tea Act, tetap nggak mau bayar pajak,
ya. Ya alhasil kemudian teh itu kemudian menumpuk banyak sekali, nggak laku ya. Bahkan kemudian ketika kapal-kapal dari Inggris yang berlabuh di pelabuhan Boston, ini kemudian membawa berpeti-peti teh ya. Kemudian orang-orang koloni ini kemudian menyamar dengan menggunakan baju-baju ala Indian ya. Mereka kemudian masuk ke kapal-kapal yang membawa kapal-kapal berbendera Inggris yang membawa teh ini, kemudian mereka menceburkan teh-teh itu ke dalam laut ya. Inilah yang disebut dengan Boston Tea Party ya, atau pesta teh di Boston ya. Nah, atas tindakan orang-orang koloni dengan menceburkan teh-teh ke laut ini, kemudian disikapi dengan Inggris dengan melakukan tindakan yang keras kepada masyarakat Boston ya, masyarakat Massachusetts. Kemudian diambil langsung di bawah pengawasan Inggris. Kemudian Boston juga pelabuhannya ditutup sampai masyarakat Boston sanggup membayar ganti rugi teh yang sudah dia ceburkan tadi ya, dia ceburkan ke laut tadi ya. Oke ya. Nah, faktor khususnya apa? Jadi Boston Tea Party ini menjadi awal ya. Boston Tea Party menjadi awal pemicu revolusi Amerika ya. Pemicunya adalah Boston Tea Party ya. Kemudian faktor umumnya apa? Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya orang-orang koloni hanya boleh berdagang dengan orang-orang Inggris saja. Kemudian peraturan ditentukan oleh Inggris dengan harga juga ditentukan oleh Inggris. Kemudian adanya kebijakan pemerintah Inggris agar rakyat menjual hasil buminya hanya kepada Inggris saja. Kemudian terbitnya sebuah pamflet Common Sense ya, yang ditulis oleh Thomas Paine ya. Itu yang kemudian berjumlah ada 42 halaman. Pamflet ini mengatakan bahwa kalau masyarakat koloni ingin sejahtera, ingin aman, mereka harus bisa melepaskan tekanan mereka. Mereka harus bisa melepaskan diri dari dari Inggris, ya. Oke, jadi dalam waktu yang singkat, pamflet ini kemudian tercetak sangat banyak, dan kemudian ide-ide dari pamflet ini kemudian tersebar ya. Oke, kemudian Common Sense sekali lagi mendorong Amerika untuk untuk segera lepas secara total dari akar sejarahnya gitu ya. Oke. Jadi satu-satunya cara masyarakat koloni untuk dia merdeka, kemudian bebas dari tekanan Inggris adalah dengan membentuk negara sendiri yang merdeka, yang bebas dari Inggris. Oke ya. Oke, kemudian semangat yang tadinya mati atau memudar di kalangan masyarakat koloni kemudian bangkit lagi dengan adanya pamflet atau ide-ide yang digagas oleh Thomas Paine Thomas Paine ya. Paine juga memberikan solusi sekali lagi terhadap Amerika yang lama diderita penindasan oleh Inggris ya. Oke. Kemudian salah satu gagasan dari pamflet ini adalah pandangan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki hak alami ya. Itulah pandangan dari pamflet ini. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun ya, tidak dapat dicabut oleh siapapun ya. Karena negara sendiri adalah legitimasi dari rakyat. Oke, kemudian bagaimana jalannya revolusi Amerika? Kita lihat bahwa London menyikapi peristiwa Boston Tea Party dengan kemudian mengirimkan pasukan, menjadikan Boston langsung berada di bawah pengawasan Inggris ya. Kemudian juga memboikot atau menutup pelabuhan Boston sampai masyarakat Boston sanggup mengembalikan ganti rugi terkait dengan teh yang sudah dibuang, diceburkan ke laut tersebut ya. Nah, reaksi ke-13 koloni kemudian menyelenggarakan kongres di kongres kontinental di Philadelphia ya, yang digagas oleh Thomas Jefferson, kemudian James Adam, kemudian juga James Wilson dan Alexander Hamilton ya. Mereka kemudian melakukan melakukan rapat atau melakukan kongres yang kemudian menuntut bahwa supaya Inggris supaya menarik atau mencabut kembali kebijakan-kebijakan yang diberlakukan atas Boston ya, atau menyerukan pemboikotan terhadap, bahkan kemudian kongres ini juga menyerukan masyarakat koloni untuk memboikot semua produk-produk dari Inggris ya.
Oleh karenanya kemudian tindakan dari Kongres di Philadelphia ini kemudian disikapi dengan kemudian Inggris mengirim pasukan bersenjata ya, mengirim pasukan bersenjata. Nah, pertempuran di Lexington dan di Concord, mungkin kalau kalian bisa lihat film The Patriot ya, sudah lihat masih, inilah pertemuan pertama atau konflik bersenjata pertama yang terjadi antara koloni dengan Inggris ya. Kemudian ketika masyarakat koloni ingin bertemu dengan Raja George tidak mau menemuinya, justru kemudian menyatakan keadaan darurat kepada Inggris ya, seluruh koloninya yang ada di Amerika ya. Kemudian pertempuran nggak dapat terelakkan, kemudian pertemuan Bunker Hill yang terjadi. Sekali lagi kalau nonton film The Patriot maka saya rekomendasikan untuk nonton ya. Kalian pasti akan paham ini adalah sebuah perang yang besar yang juga membawa kerugian, menjatuhkan korban besar di masyarakat koloni ya. Kemudian atas tindakan inilah, atas peristiwa inilah kemudian masyarakat koloni, 13 koloni semakin bulat, semakin yakin untuk memerdekakan diri dari Inggris ya. Maka pada 4 Juli 1776 mereka secara resmi menyatakan diri bercerai dengan Inggris dan menyatakan sebuah negara yang berdaulat dengan nama Amerika Serikat. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap reaksi Inggris? Tentu saja tidak begitu saja Inggris kemudian melepaskan koloninya, 13 koloninya ya. Oke, terkait dengan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang disusun oleh Thomas Jefferson ini mengandung beberapa kalimat yang sangat penting, adalah bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa setiap manusia itu diciptakan sama setara ya. Bahwa mereka dianugerahkan adalah penciptanya adalah hak-hak yang sama yang nggak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Hak apa itu? Adalah hak kehidupan, hak kebebasan, dan hak mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya. Namun kemudian muncul masalah. Jadi memang Amerika belum siap sebenarnya ya. Ketika proklamasi kemerdekaan diproklamirkan, tapi mereka belum terpikir model sistem pemerintahan kayak apa yang akan dijalankan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan problem ya, konflik antara 9 koloni di bawah Thomas Jefferson menghendaki sebuah pemerintahan republik ya, sementara 4 koloni di bawah Alexander Hamilton menghendaki pemerintahan federalis. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan ya. Ini menunjukkan bahwa mereka belum siap menjalankan sebuah negara ketika mereka memproklamasikan, belum terfikirkan ya. Oleh karenanya kemudian segera diadakan perbaikan berupa amandemen yang diundangkan ya. Kemudian James Madison yang disuruh untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh Amerika. Sebelumnya kemudian membahas mengenai hak-hak asasi manusia yang disebut dengan Bill of Rights ya. Oke, kemudian bentuk pemerintahan adalah pemerintahan republik demokrasi yang kemudian dengan pemisahan 3 kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan George Washington sebagai panglima perang ketika itu kemudian terpilih sebagai presiden pertama Amerika. Ya. Perang kemerdekaan ini kemudian disikapi oleh Inggris dengan tidak mengakui kemerdekaan. Inggris terus melancarkan serangan kepada 13 koloninya. Namun dalam hal ini Amerika mendapatkan dukungan